Suara Xiaoyan sangat keras sehingga jatuh ke telinga Raja Iblis Tianhe. Tetapi ketika Xiaoyan mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. "Senior, maafkan aku. Bukan itu yang kumaksud," ucap Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tidak bermaksud apa-apa. Tetapi kadang-kadang ketika dia jatuh ke dalam keterikatan antara tuan dan bawahannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya yang kompleks. Karena dia tidak ingin menjadi tuan yang dihormati. Karena dia tidak memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dia adalah dia, bukan Zuzang, atau memiliki kewajiban untuk merawat semua makhluk hidup. Dia adalah Xiaoyan. Tetapi dunia sepadan dengan rasa hormat, memberi Xiaoyan terlalu banyak tekanan, serta perasaan yang seharusnya bukan miliknya. "Aku mengerti, tolong ambil alih warisanku." Setelah beberapa saat ragu-ragu, Raja Iblis Tianhe akhirnya mengangguk perlahan. Nada yang jauh lebih lemah bisa didengar, dan dia merasa kesepian di dalam hatinya saat ini. Xiaoyan merenungkan bahwa dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan dia sangat menyesal. Pada saat ini Xiaoyan mengangguk sedikit dan duduk. Kemudian tubuh Raja Iblis Tianhe menghilang menjadi kabut, dan Xiaoyan diselimuti di dalamnya dalam sekejap. "Warisanku, dengan energi iblis sebagai panduannya, memberi Anda energi iblis untuk mengembun seperti jantung. Jika Tuan dapat memahami energi iblisku, warisanku dengan roh sihir sebagai panduannya, memberi Anda energi iblis untuk mengembun seperti jantung. Jika Tuan dapat memahami energi iblisku, dan semua keterampilan bertarung dapat diperkuat oleh roh sihir, sehingga Anda dapat bertarung lebih dan lebih berani. Bahkan jika Anda melawan segalanya, jantung iblis akan memberi Anda keberanian untuk bertarung lagi untuk terakhir kalinya." Suara Raja Iblis Tianhe terdengar dalam pikirannya. Dan pada saat yang sama sihir yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke tubuh Xiaoyan seperti pencerahan. Tubuh Xiaoyan berubah menjadi ramuan ajaib ungu dan mulai berputar dengan gila. Dan gas sihir terus mengalir ke ramuan ajaib. Ramuan ajaib ungu berubah lagi dengan masuknya gas sumber. Dan jejak emas muncul di antara ungu. Emas secara bertahap menempati ungu. Dan rotasi ramuan ajaib mulai melambat dan menjadi berirama. Ramuan ajaib tidak lagi bulat tetapi perlahan naik dari bidang ramuan Xiaoyan ke sisi kanan dadanya. Ramuan ajaib mulai tumbuh dengan cepat dipahami seperti kehidupan. Ketika gumpalan cahaya kemasan keluar darinya, ramuan ajaib itu bukan lagi ramuan ajaib tetapi berubah menjadi jantung. Tuk, tuk. Detak jantung yang kuat datang dari dada kanan Xiaoyan, yang ritmenya sama dengan jantung di sebelah kiri, dan frekuensi kecepatan detaknya persis sama. Jantung iblis ini adalah warisan terkuatku. Kekuatannya tergantung pada kekuatan pertempuran denganmu. Semakin sengit pertempurannya, jantung iblis ini akan memberimu dukungan yang cukup pada saat itu. Ucap Raja Iblis Tianhe keluar perlahan. Dan energi iblis yang awalnya gelisah sepertinya telah berubah menjadi bagian dari tubuh Xiaoyan pada saat ini. Kekuatan yang tak terkatakan keluar dari jantung iblis yang berdetak di sebelah kanan. Ketika Xiaoyan mengangkat tangannya, segumpal roh iblis berlama-lama di lengannya. Ketika kepalan tangan itu mengencang, energi iblis menembus ke kepalan tangannya. Ketika roh sihir berlama-lama di sekitar Xiaoyan, rasa lekas marah dan keinginan untuk bertarung juga menjadi semakin kuat. Seolah-olah dia memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi pada saat ini. Seolah-olah dia bisa memblokir pembunuhan dewa dan keabadian. Ini bukan kepercayaan diri. Warisan Raja Iblis Tianhe sangat mengerikan dalam hal keberanian dan semangat. Itu berasal dari darah pertempuran yang paling primitif. Darah yang tak kenal takut. Pada saat ini mata Xiaoyan mengalir dengan semangat perang. Dan dia merasakan perubahan jantung yang disebabkan oleh roh sihir. Sekarang Xiaoyan mengerti mengapa Ratu mengatakan bahwa warisan Raja Iblis Tianhe memiliki efek luar biasa padanya. Dalam pertempuran, tidak perlu banyak bicara tentang pentingnya pikiran. Dan poin terkuat Raja Iblis Tianhe adalah keinginannya untuk bertarung dan tidak kenal takut bertarung. Hati semacam ini bisa melupakan segalanya dan benar-benar tenggelam dalam pertempuran. Hanya dalam keadaan ini yang paling mengerikan. Dan energi iblis ini tetap berada di samping Xiaoyan kapan saja. Setelah sekian lama, Xiaoyan secara bertahap menjadi tenang. Matanya terbuka dan sentuhan abu-abu melintas melaluinya. Pada saat ini temperamen Xiaoyan sepertinya telah berubah lagi. Sebelumnya Xiaoyan memiliki semangat yang mendominasi. Pada saat ini selain mendominasi,
Dengan restu energi iblis ini, Xiaoyan menjadi lebih agung. Bahkan jika sosok itu terlihat biasa saja, ketika berdiri di samping Xiaoyan bisa dirasakan rasa penindasan yang sangat mengerikan. Terima kasih senior Tianhe, ucap Xiaoyan. Jangan khawatir, masih ada banyak energi iblis di sini. Aku akan memulai lompatan jantung iblis untukmu. Tuan bisa menyerap energi iblis sebanyak yang Tuan bisa. Bagaimanapun aku takut menara ini akan menghilang dari dunia ini selamanya setelah ini. Ucap Raja Iblis Tianhe berkata perlahan. Dan tidak ada penyesalan dalam kata-katanya, tetapi dia terlihat lega. Xiaoyan merenung. Saat berikutnya dia merasa bahwa jantung iblis di sebelah kanan tiba-tiba mulai berakselerasi. Lebih cepat dan lebih cepat dan lebih cepat lagi. Tuk, tuk, tuk. Suara detak jantung sangat jernih dan berirama di lingkungan yang tenang di sekitarnya. Xiaoyan juga membuka matanya saat ini dan hanya merasakan seteguk kemarahan yang membara di dadanya. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan menderu. Au! Raungan itu kuat seperti raungan yang dibuat oleh binatang buas yang ganas. Seketika mengejutkan orang yang mengandung kemarahan dan penindasan. Bong! Saat jantung iblis berdetak lebih cepat dan lebih cepat, lingkungan sekitar dapat didengar dengan sangat jelas dan suara tumpul bergema di sekitarnya. Pada saat yang sama, roh sihir luar biasa yang terkandung di seluruh menara pembunuhan bergegas menuju Xiaoyan dengan gila-gilaan. Dan energi iblis mengalir ke tubuh Xiaoyan. Itu mengalir ke dalam jantung iblis dengan gila-gilaan. Dan jantung iblis sepertinya dengan masuknya sihir ini, semakin cepat kecepatan berdetak tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih kuat. Xiaoyan juga mendengarkan Raja Iblis Tianhe. Dia menyerap sebanyak yang dia bisa. Dia membuka diri untuk menyerap roh sihir dan tidak tahu apakah ada batas atas untuk jantung iblis. Pada saat ini Xiaoyan hanya tahu untuk menyerap dengan gila. Namun ketika roh sihir yang luar biasa mengalir masuk, Xiaoyan menemukan bahwa dengan roh sihir yang mengalir ke dalam tubuhnya, ada sumber energi yang kuat. Awalnya kecepatan perbaikan Xiaoyan telah mencapai hambatan. Bahkan jika ada sumber energi yang luar biasa, kecepatan kondensasi Xiaoyan terhadap sumber energi dan bintang telah mencapai batas atas. Tentu saja kecuali dalam keadaan khusus. Tubuh menjadi mudah tersinggung, membuat batas atas lebih tinggi. Entah itu detak jantung iblis atau jantung kiri Xiaoyan juga mulai berakselerasi. Ini berasal dari kegelisahan di jantungnya. Sihir ini membuat Xiaoyan bersemangat. Dalam hal ini, lebih baik menerobos puncak Dewa Petarung Bintang 9. Mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi ketekunan. Pada saat ini dia tidak peduli berapapun batas atasnya. Bagaimanapun sumber energi murni dan energi iblis mengalir ke tubuhnya. Dan dia hanya bisa menyerapnya dengan gila. Tidak peduli seberapa banyak dia tetap mencoba yang terbaik. Itu adalah satu-satunya yang ada di pikirannya sekarang. Dalam energi iblis yang mengalir ke tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan, apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa ada sumber energi murni selain energi iblis. Namun Xiaoyan tahu bahwa sumber energi murni ini bukanlah kebetulan, tetapi hadiah yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Tianhe. 2,1 miliar. Dalam waktu singkat, sumber energi di tubuh Xiaoyan melonjak 200 juta lagi. Tetapi setelah 200 juta, kecepatan lonjakan secara bertahap mulai melambat. Tetapi meskipun kecepatannya melambat, itu sebenarnya sangat cepat. Menurut perhitungan Xiaoyan pasti sudah mencapai basis sumber energi yang diperlukan untuk menerobos puncak Dewa Bintang 9. Tetapi dia tidak memiliki perasaan menerobos. Dan gas sumber energi di tubuhnya masih meningkat. Ada apa? Kenapa aku tidak menembus puncak Dewa Bintang 9? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening dan sangat bingung. Namun Xiaoyan tidak terlalu banyak berpikir saat ini. Bagaimanapun saat ini Xiaoyan masih menyerap energi iblis. Dan jantung iblis yang berdetak seperti lubang tanpa dasar. Melahap setiap gumpalan energi iblis yang masuk ke tubuh Xiaoyan yang sepertinya tidak ada habisnya. Jantung iblis menelan energi iblis dan Xiaoyan tidak bisa untuk mengendalikannya. Jantung iblis seperti pusaran air. Pada saat ini secara otomatis menelan semua energi iblis. Dan Xiaoyan pada dasarnya berkonsentrasi pada lautan gas sumber energinya. Metode semacam ini adalah hal yang paling diinginkan Xiaoyan. Waktu semakin dekat, dan tampaknya menerobos ke keabadian masih tampak jauh. Karena setelah menerobos ke puncak Dewa Bintang 9, jika ingin menerobos itu bukan lagi perubahan kualitatif seperti sumber dewa pertempuran yang sedang naik daun. Menerobos ke keabadian kaisar adalah perubahan kualitatif.
Puncak dan keabadian Dewa Petarung Bintang 9 bahkan jika itu hanya selangkah lagi. Gumpalan kekuatan keabadian itu hanya bisa dilawan oleh Dewa Petarung dengan segenap kekuatannya. Kesenjangan itu terbukti dengan sendirinya. Bagi Xiaoyan, bahkan lebih mendesak untuk menerobos keabadian Kaisar. Sekarang Avatar semakin kuat dan karena kesenjangan besar antara kekuatan asli dan avatarnya, maka dia tidak berani terus menggunakan avatarnya. Adapun avatar Yuanzhen sudah menjadi batas yang bisa dikendalikan oleh Xiaoyan. Jika avatar Yuanzhen memiliki 4 bintang di alisnya, pasti akan kembali seperti sebelumnya. Jika kekuatan avatar terlalu kuat, itu akan menghasilkan kecerdasan sendiri dan sulit untuk dikendalikan. Ini bukan apa yang ingin dilihat Xiaoyan, dan dia juga mengambil avatar Yonghe yang didominasi oleh Zuchi. Namun karena kekuatannya tidak cukup, avatar Yonghe adalah orang kuat keabadian langkah ke-6 yang nyata. Jika bukan karena penindasan 9 peti mati, dikhawatirkan itu akan melahap Xiaoyan sejak lama. Oleh karena itu dari perspektif avatar saat ini, bahkan lebih mendesak bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. 2 miliar, masih belum ada tanda-tanda terobosan. Ucap Xiaoyan sangat bingung. Menurut pengalamannya sebelumnya, dia seharusnya menerobos ke puncak Dewa Bintang 9. Tetapi saat ini dia sudah lama tidak menerobos, yang membuat Xiaoyan merasa sedikit gelisah. 2,3 miliar, tidak ada terobosan. 2,4 miliar, masih belum ada terobosan. Apa ini? Suasana hati Xiaoyan sangat rumit yang benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dan itu telah melampaui jumlah terobosan yang seharusnya dibuat. Tetapi masih belum ada tanda-tanda menerobos ke puncak Dewa Bintang 9. Xiaoyan segera mengangkat telapak tangannya, dan ramuan emas muncul di telapak tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melemparkannya ke dalam mulutnya. Faktanya sumber energi yang mengalir ke tubuh Xiaoyan sekarang benar-benar kelebihan. Lagi pula terlalu banyak makhluk keabadian yang jatuh di menara pembunuhan. Sumber para dewa yang terkandung di sini secara alami sangat kuat. Meskipun tidak banyak sumber energi yang dapat diendapkan, karena banyaknya dewa yang jatuh sumber dewa yang murni begitu kuat. Pada saat ini sumber energi mengalir ke tubuh Xiaoyan dan dengan gila-gilaan membasuh lautan bintang energi Xiaoyan. 2,5 miliar, 2,6 miliar. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuknya. Tetapi dia harus memahami kekuatannya kali ini. Setidaknya dalam hal apapun, dia harus berhasil menerobos ke puncak Dewa Bintang 9. Pada saat ini Xiaoyan menggertakkan giginya dan mengeluarkan ramuan emas lagi dan menelannya. Sekarang Xiaoyan hanya memiliki 2 ramuan emas terakhir di tangannya. Dengan berlalunya waktu, sumber energi Xiaoyan telah menembus hingga 2,9 miliar dalam sekejap mata dan akan segera mencapai angka 3 miliar. Xiaoyan juga sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa sumber energinya akan melambung begitu cepat dalam keadaan seperti itu. Dan ketika akan menembus ke 3 miliar, sepertinya perasaan mencapai puncak Dewa Bintang 9 akhirnya datang. Kecepatan kondensasi masih tak henti-hentinya. Sumber energi yang terus-menerus tercerahkan dan mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan. Sumber energi di sekitarnya begitu kuat sehingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Seperti pusaran badai itu masih menyapu dengan gila-gilaan. Sesaat kemudian, momentum berguncang menjauh dari Xiaoyan. Dan puncak Dewa Bintang 9 akhirnya telah diterobos. Dan sumber lautan bintang Xiaoyan juga telah mencapai sebanyak 3 miliar. Dibandingkan dengan terobosan aslinya, itu lebih dari 1 miliar. Xiaoyan yang berhasil menerobos tiba-tiba mengencangkan tubuhnya, matanya tertutup rapat dan dia tidak berniat bangun sama sekali. Sepertinya ada gerakan abnormal yang sangat besar di tubuhnya. Perbaikan tubuh Xiaoyan tidak berhenti karena terobosan. Dan kecepatan kondensasi mulai meningkat. Yang bahkan lebih gila dari kecepatan kondensasi sebelumnya. Kecepatan kondensasi berlipat ganda dibandingkan dengan sebelumnya. 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Gas sumber 3 miliar seperti membuka pintu air untuk melepaskan banjir. Bintang energi mengembun dengan kecepatan tinggi. Dan setiap nafas Xiaoyan mengembunkan jutaan bintang gas energi. Dapat dilihat bahwa kecepatan kondensasi telah mencapai tingkat yang luar biasa. Bahkan mata indah ratu di sampingnya sedikit terangkat. Jelas dia juga merasakan keanehan yang berasal dari tubuh Xiaoyan saat ini. Akhirnya sedikit menarik. Apakah sumber bintang-bintang memiliki peningkatan melebihi 10 miliar? Ucap ratu berbicara dengan lembut.
Sejauh yang aku tahu, Tuan memiliki 10 miliar ketika masih hidup. Dia adalah reinkarnasi sebagai Tuan, dan itu normal untuk menerobos 10 miliar. Ucap Raja Iblis Tianhe mengangguk seolah-olah dia sepertinya tidak terkejut. Siapa yang memberitahumu? Ucap Ratu bertanya. Ya, aku mendengar desas-desus bahwa itu seperti ini. Apakah kau tidak memiliki 10 miliar? Ucap Raja Iblis Tianhe tersenyum pahit. Tentu saja, lebih dari 10 miliar. Sejauh yang aku tahu, ketika Zuzang hendak menerobos keabadian Kaisar di puncak Dewa Petarung Bintang 9, bintang gas sumber energinya telah melebihi 10 miliar. Ucap Ratu berkata perlahan, bahwa 10 miliar sudah sangat langka. Tetapi 10 miliar dikhawatirkan hanya Zuzang yang merupakan satu-satunya. 10 miliar? Mendengar jumlah ini, Raja Iblis Tianhe yang jatuh merasa kulit kepalanya mati rasa. Bagaimanapun ketika dia menerobos ke keabadian, sumber gasnya hanya 5 miliar dan 5 miliar sudah menjadi puncak yang terbaik. Tetapi sepertinya di depan Zuzang dia tidak berani mengeluarkan 5 miliarnya. Ketika dia mendengar jumlah 10 miliar, Raja Iblis Tianhe tidak bisa membayangkan betapa besarnya itu. Artinya martabat pada waktu itu telah menyadari kebebasan sumbernya. Tidak buruk baginya untuk menerobos hingga 10 miliar. Lagi pula Zuzang membutuhkan waktu hampir 10.000 tahun untuk menembus 10 miliar. Dan dia telah berada di puncak Dewa Bintang 9. Bahkan jika ada banyak kesempatan untuk menerobos ke keabadian, dia memilih untuk menyerah. Ucap Ratu terus mengatakan bahwa Raja Iblis Tianhe penasaran ketika mendengar kata-kata itu. Setelah beberapa saat, Raja Iblis Tianhe mulai berkata, "Waktu hampir habis, dan kekuatanku tidak bisa menghentikan monster buas ini." Ucap Raja Iblis Tianhe berkata dengan pahit. Tidak masalah. Waktu ini sangat penting baginya. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk berlatih. Mata Ratu lembut dan ada senyum di wajahnya. Dan ekspresinya tidak pada tempatnya dengan kata-kata yang mendominasi. Di luar menara pembunuhan, menara besar itu penuh dengan kehancuran. Sisa kekuatan Raja Iblis Tianhe hanya bisa memblokir. Tetapi di bawah pemboman berkelanjutan monster Taisu, kekuatan Raja Iblis Tianhe juga telah habis. Pada saat ini monster Taisu telah memperhatikan sesuatu dan siap untuk menghancurkan menara sepenuhnya dengan serangan terakhir. Sebelum itu Raja Iblis Tianhe telah menggunakan kekuatan kecilnya yang terakhir untuk mengirim semua orang keluar dari menara pembunuhan untuk pergi. Artinya Xiaoyan adalah satu-satunya yang tersisa di menara pembunuhan saat ini. Tentu saja jika dia benar-benar ingin menghitung, maka Raja Iblis Tianhe dan Ratu telah jatuh dan tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia. Tubuh monster Taisu penuh dengan sisik hitam, memancarkan rasa ketekunan yang mutlak. Tubuhnya yang besar bergegas ke menara pembunuhan dari ujung yang jauh, ingin menghancurkan menara pembunuhan dengan tubuhnya sendiri. Bom, bom, bom! Seluruh ruang berada dalam pergerakan monster Taisu. Tidak lama kemudian suara yang memekakkan telinga mulai terdengar. Begitu tubuhnya menabrak menara pembunuhan, Raja Iblis Tianhe kelelahan tetapi bayangannya masih sangat kental. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia akan menjaga menara pembunuhan sampai saat-saat terakhir. Karena menara pembunuhan adalah satu-satunya bukti terakhir bahwa dia hidup di dunia ini. Kehancuran menara ini juga berarti kejatuhan sebenarnya dari Raja Iblis Tianhe. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.